siap. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang dulu pakai dulu di bawah sana ada. Oke, sudah. Siapa yang nggak ada? Sampai tarik. Iya. Semua sehat? Semua sehat? Sekarang kita belajar tentang statistik. Pernah dengar kalimat statistik? Statistik. Apa itu statistik? Apa itu statistik? Statistika. Apa? Penafsiran dan sampai pengumpulan data, kemudian penafsiran. Apa? Ada yang bisa lebih? Ya, oke. Statistika adalah cabang dari matematika delapan yang mempunyai cara-cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data serta mengumpulkan data dalam bentuk kurva atau diagram, menarik kesimpulan, menafsirkan parameter dan menguji hipotesa yang didasarkan pada dasar pengolahan data. Oke. Dari yang dijelaskan oleh Rizky tadi atau yang disampaikan oleh teman kalian Rizky tadi berarti statistik itu ilmu yang mempelajarinya, statistik itu ilmu yang mempelajarinya, statistika yang mengolahnya, ya kan? Berarti ada data mentah yang diolah, kemudian apa lagi tadi? Sudah diolah, kemudian ada hasil yang diperoleh, kemudian ditafsirkan, kemudian dibentuk di dalam sebuah kurva atau diagram. Nah, itu belajar tentang histogram sama gambar grafik tadi dan tabel distribusi frekuensi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, kalian selesaikan dulu ada pretest ya. Jawab 5 menit saja. Sejauh sebisa kalian, kalian ya. Waktunya cuma 5 menit. Sebisa kalian semua, namanya pretest. Pengetahuan awal ya, jangan lupa nama. Pembelajaran statistik yang data. Jadi kalau di SMP yang kemarin itu berapa datanya satu tidak ada interval, jadi kalian mudah untuk membacanya. Tapi kalau untuk yang pembelajaran kita hari ini itu membuat tabel distribusi frekuensi dan gambar histogram, diagram histogram. Itu digunakan nanti, kita itu akan ketemu ada data mentah yang banyak. Kalau misalnya, kalau data tunggal yang selama ini misalnya 10 orang, misalnya dapat ulangan, dapat nilai 100, ada berapa
orang masuk kan cukup seperti itu ya. Itu yang sering kalian kita yang sudah ya. Jadi kalau misalnya dapat 100 berapa orang berarti dibuat tabel frekuensi berarti nilai 100 jumlahnya ada berapa? Wah, itu kan. Nah, yang untuk yang ini yang akan kita pelajari itu tentang data kelompok, artinya banyak. Nanti kita buat kelasnya terpart antar kelas. Makanya akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi. Jadi di situ makanya untuk ke depan udah karena dengan bisanya materi hari ini selanjutnya akan mudah. Jangan tegang sebelum masuk ke kelompok kita explain dulu. Saya masuk ke kelompok kita explain dulu. Saya minta 2 orang ke depan. Siapa yang mau mewakili? Siapa? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan teknologis, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan teknologis. Sekali lagi ya. Semangat. Nah, sudah semangat. Kita kemarin kan sudah bagi kelompok ya, sesuai dengan tugas kita hari ini. Jadi silakan kumpul berdasarkan kelompok masing-masing. Mejanya di bagian mana? Kursi yang kiri ini. Oke, silakan. Oke, silakan. Yuk. Angkat. Biar tidak Ini dulu, maju. ada kita hari ini belajar tentang tabel distribusi. Sudah sampai belum? Sudah, ada tarik lagi. Bedanya tarik. Tarik, sudah. Ya, ini geser. Oke, perhatikan dulu depan. Jangan dulu di situ. Biar kalian tidak bingung. Sudah? Perhatikan. Kita belajar tentang tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi nanti ada data bentar, kalian buat dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah ini ada di tujuan pembelajarannya. Oke, ini hanya tujuan pembelajarannya. Dengan apa minta tolong Chandra baca, jelas deh. Oke, apa Chandra? Disiplin, gotong royong, dan tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model project learning (PJBL) dan metode diskusi. Harapkan siswa mampu membuat dan menginterpretasi box plot, box and whisker plot dan menggunakannya untuk membandingkan hubungan data. Nah, kan yang kita ambil di situ adalah histogram. Jadi dengan kamu belajar hari ini tadi apa tadi kan bisa untuk menyelesaikan seluruh data tentang statistika ini. Ya, jadi tolong pahami. Nah, ya. Oke. Nah ini tadi sudah, ya kan? Diagram lingkaran. Ini diagram batang. Tapi kalau histogram bentuknya seperti ini. Beda. Karena kalau diagram batang, batangnya bisa. Kalau histogram garing. Nah ini ada definisi. Jadi kita mau distribusi frekuensi ada data mentah yang akan kita olah. Nah
dalam bentuk per kelasnya, di bahan ajar juga ada di situ, ya. Ini jadi tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tidak ada pengelompokan. Yang katanya tadi kalau nilai 100 berapa jumlah orangnya? Langsung 2. Nanti datanya hanya satu, data tunggal. Kalau data kelompok dia menggunakan interval. Ya. Oke. Ini ada kelas. Oke, ada yang tadi tanya? Oke, ada kelas. Dari sini tadi ini ada kelas. Ya. Oke. Yang maksud kelas itu yang mana? Yang tinggi badan. Interval dari 151 sampai 153 itu kelas berapa? Interval kelasnya berarti dibuat kelas 1. Terus 2, 3 sampai ke bawah. Ya. Oke. Yang interval itu yang mana? Jarak yang mana? Oke, kelas pertama. Interval kelas pertama berapa, saya? Nah, interval kelas pertama itu ada berapa? Ke berapa? Untuk kelas yang kedua berapa? 7. Intervalnya dari berapa? Kelas intervalnya untuk yang kelas kedua? 7. Oke, kalau 151 itu apa? Dari 151, 154, 157, 160 sampai 172 itu dirapakan? Batas bawah, kelas bawah, apa? Oke, makanya ya. Kalau batas bawah itu maksud apa? Kelas bawah dikurang dengan 0,5. Itu yang namanya batas bawah. Kalau kelas interval bawah, ya 151, 154, benar? Ya. Kalau dia nyebutnya batas bawah dari kelas interval pertama berapa? 150,5. Oke, sudah bisa. Itu batas, kan ada batas atas, batas bawah. Oke, itu batas bawah dari kelas pertamanya. Kalau batas atas kelas pertama berapa? 3,5. Bisa. Yang lain? Bisa. Bisa belum? Bisa? Baca dulu maksudnya, membaca pertamanya. Bisa? Oke. Nanti kita buat yang cara-caranya tadi. Nah, ini ada kelas A, sampai B. Kalau di sini tadi nilai ujung-ujung yang terdapat pada suatu kelas, nilai ujung bawah, kelas bawah tinggi ya. Nah, ini langkah-langkah membuat tabel distribusi X max itu maksudnya apa? Maksimal berarti nilai apa? Tertinggi. Kalau min agak pinter ya maksudnya. Oke. Banyak kelas. Dilambangkan dengan K. 1 ditambah 3,3 log N itu punya siapa? Jumlah seluruh data. Artinya banyak. Tentukan frekuensi cek kelas dengan menggunakan sistem lurus itu yang bagaimana? Garis-garis. Sudah. Kemudian tulislah tabel distribusi frekuensi. Oke. Maaf. Ini contoh tugas kalian yang sudah disuruh kemarin kita tentang apa? Tentang apa tugas kita hari ini? Kita mau membuat tabel distribusi frekuensi dengan histogram dari data berat badan dengan tinggi badan. Kelompok 1 kemarin berat badan, kelompok 2 tinggi badan. Sudah ada alatnya? Sudah kan? Oke, sekarang baca di LKPD, kerjakan di situ. Yang pertama apa? Langkah pertama dulu di situ.
Oke, sama ngapain? Langkah kita di LKPD, ke LKPD-nya. Nah, sekarang yang pertama apa kalian? Di LKPD-nya. Kak di situ. Sudah baca belum? Menentukan? Nah, bahaslah apa masalah yang pertama kalian. Kita bahas apa? Nah, ini badan yang ini. Oke, lanjut. Apa lagi? Nah, proyek artinya apa-apa yang mau apa? Dia guna buat di situ. Tulis di situ. Oke, diskusikan. Oke. Di kelompok satu. Nah, nanti kan itu untuk membagi tugas kalian kan? Tugas kalian. Oke. Sudah? Langkah-langkahnya sudah dibuat belum? Langkah-langkahnya. Tahapannya merancang sudah. Yang dibuat tadi apa? Keluar. Kalau kelompok satu buatnya apa? Ada tambah. Berat badan sudah ada. Tulislah di situ. Yang kelompok dua tentang apa? Tinggi badan. Kemudian selanjutnya langkah kedua apa? Nah, apa tadi alat dan bahannya? Tulis di situ. Nah, apa lagi? Menat, semua itu. Ini namanya alat dan bahan. Ya, alat dan bahan yang kalian gunakan. Tulis di situ. Sudah? Sudah belum? Sudah? Bisa ke yang ketiga kalau sudah? Pak alat dan bahan sudah? Jadwalnya sudah belum? Kalau masuk nah, ada yang berbagi. Oke, ada yang. Nah, ini namun berapa orang? Ini bagian apa? Menjadi satu bahan. Sehingga datang langsung berbagi ke situ. Kalau sudah ya? Bagi-bagi dulu. Jadi ya sih. Menghitung berapa bagi badan sudah satu orang. Sudah. Siapa yang ngurusnya? Ada dia tuh, biar dia ngurus sedikit tuh. Ada yang bagi orang-orangnya. Ya, oke. Kenapa? Iya, tentang apa kali ini? Ini buat tulis. Mengukur, mengolah data dari pengukuran biji badan. Langsung dari ini datanya biar agak cepat ya, kita 20 menit ya. Jadi bagi waktu kalian. Bagi waktu sudah. Ada yang bagian bahannya. Oke. Pertama apa yang kalian kerjakan? Sekarang kembali ke pengolahan datanya, ya. Kelompok 1
penjelasan. Gak usah langsung. Gak usah lagi. Bapak gue beda masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya sudah Jika. Kami dari Panitia akan mempresentasikan hasil dari jadi kami telah melakukan pengalihan data dari 20 siswa. Jadi kami telah melakukan pengalihan data dari 20 siswa yang ada di kelas. Nah, dari 20 data tersebut mendapatkan data yaitu orang yang berat badannya antara 38 kg sampai 45 kg itu ada 5 orang, dan berat badan 45 kg sampai 55 kg itu ada 10 orang, dan berat badan 52 kg sampai 58 kg itu ada 6 orang, dan 59 kg sampai 65 kg itu ada 1 orang, dan dari 56 kg sampai 63 kg itu hanya ada 1 orang. Jadi untuk membuat histogram ini diperlukan beberapa data terlebih dahulu. Yang pertama, data terkecil atau HMIL. Kami mendapatkan bahwa data terkecil itu 39 kg. Dan data terbesar yaitu benchmarknya yaitu 70 kg. Nah, kita akan mencari rentannya yaitu X-max dikurang X-min, yaitu 70 dikurang 39. Nilai 30. Nah, setelah mendapatkan rentang, kita mencari banyaknya kelas atau K. Rumus dari K yaitu 1 plus 3,3 dan N. N ini adalah banyaknya data. Jadi di sini 20. Jadi 1 ditambah 3 itu ada log 20. Nilai dari log 30 yaitu 1,30. 1 ditambah 3,3 dikali 1,29. 3,3 dikali 1,30 didapatkan hasil yaitu 4,29. 1 ditambah 4,29 didapatkan hasil 5,29. Jadi kelasnya itu adalah 5 atau 6. Kami di sini mengambil kelas sebanyak 6. Setelah mendapatkan kelas, mencari interval atau P. Rumus dari P yaitu rentang ke kelas. Rentangnya tadi didapatkan nilai 31 dan banyak kelas tadi yaitu 2. Jadi intervalnya yaitu 6,2. Jadi panjang kelasnya 6 atau 7. Kami mengambil panjang kelas yaitu yang 6. Kami bayar KPD, jadi ada yang hasil itu berkoma. Kalau dikasihkan 5 kemudian dikasih berapa? Tapi di situ ditulis seperti ini. Diambil 5-nya lebih bisa. Ya. Jadi kalau untuk penafsiran itu berbeda dengan pembulatan. Sebenarnya pembulatan kita itu ada 3 macam, ya kan? Pembulatan ke bawah, jadi mau 5,9 dia bulatnya ke bawah, itu pembulatan ke bawah. Kemudian ada pembulatan ke atas, walaupun dia 5,01 yang sudah lebih dari bilangan bulat itu, dia dibulatkan ke 6. Terus ada pembulatan yang sudah kesepakatan kita sekarang, kalau dia kurang dari 0,5 kurang dari 5 dia dibulatkan ke bawah. Kalau lebih besar sama dengan 5 dari 5 itu bulatkan ke atas. Ya, itu untuk pembulatan ya. Nah, tapi di sini tafsiran. Jadi tafsiran ini, jadi yang namanya menafsirkan itu ada karena dia sudah bukan berupa bilangan bulat itu 5,00 tapi sudah ada lebih sedikit. Berarti tafsiran kita itu boleh ke atasnya atau boleh ke bawah karena dia di situ kalimatnya tafsiran, bukan pembulatan. Di sini kita bukan belajar di pembulatan bukan, tapi menafsirkan. Jadi bisa diambil 5 atau 6. Jadi jangan nyebutnya kalimatnya pembulatan ini bukan, karena di situ ada judulnya penafsiran ya. Itu. Oke. Bukan karena yang KPD. Kebetulan KPD karena sudah dijelaskan ya benar. Tapi itu maksudnya karena sesuai dengan judulnya tadi menafsirkan. Berarti bisa 5
di sana. Oke, jelas ya bagian itu? Jelas. Jadi misalnya kelompok 1 kebetulan dia mau ngambil 5, boleh nggak ngambil 6? Boleh ya, karena kalimatnya di judulnya di situ atau 6, karena di situ dia sebatas penafsiran. Nanti kalau lebih dari 5, oh ada 5 boleh 6. Ya, jelas yang ini? Oke, ada lagi yang mau diterang pahamnya, boleh tanya. Ada lagi? Tidak? Oke, boleh tutup. Ya, sudah ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 tutup. Ya, oke, silakan selanjutnya. Oke, itu tadi dari kita mencari apa tadi, tinggi badan dengan berat badan. Oke, dari hasil persentase dari setiap kelompok, dari kelompok 1 dulu, siapa yang mau menyimpulkan masalah berat badan? Oke, perwakilannya kelompok 1 pelajaran hari ini, oke, tentang berat badan. Jadi tadi kita belajar tentang apa? Histogram dengan tabel distribusi frekuensi. Oke, kenapa bisa muncul tabel distribusi frekuensi, kemudian disajikan ke histogram? Oke, bisa nyimpulkan? Kelompok 1 belum, kelompok 2 siapa? Nyimpulkan? Chandra? Oke. Apa? Simpulkan dari kelompok 1 dulu. Oke, jelaskan tadi. Oke, silakan kelompok 1. Jelaskan. Kesimpulan. Dengan kita membuat tabel distribusi frekuensi berat badan, kita akan dapat lebih mudah melihat atau membaca data yang sudah didapatkan daripada melihat data itu secara mentah, karena histogram itu sudah menyajikan datanya, sudah lebih mudah kita membacanya karena sudah terdapat jumlahnya dan juga tentang informasi. Ya, gitu. Oke. Kelompok 2. Iya, walaupun sama sebutkan apa? Dengan ini kita mempelajari tabel distribusi frekuensi dan histogram dapat mengetahui suatu tabel atau histogram. Kita dapat lebih mudah membaca data suatu data dengan histogram ini. Jadi keuntungan dari belajar frekuensi dan histogram kita dapat mempermudah cara kita untuk memahami atau membaca. Ya, karena pada saat kalau misalnya data itu masih data mentah, ya kan, kalian akan sulit mau mengetahui informasi yang ada. Kalau dengan histogram yang tadi disajikan, kamu langsung bisa melihat, oh berarti di kelas 10-6 nih yang paling tinggi berapa orang, yang paling rendah berapa orang. Jadi dari dengan adanya tabel distribusi frekuensi dan histogram memudahkan kalian untuk mengetahui atau membaca suatu data. Setelah dari pelajaran itu kembali ke duduk semua, kalian selesaikan tugas
belum selesai semuanya. Pak, alhamdulillah berarti pembelajaran kita hari ini berhasil ya. Oke. Jadi kesimpulan kita pada hari ini apa? Kesimpulannya pembelajaran hari ini apa? Oke, Rizky silakan. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan hari ini bahwa hari ini kita bisa mendapatkan ilmu tentang cara membuat statistik, maupun kita dari pertama dalam bentuk distribusi frekuensi dan kita buat dalam frekuensi. Dan saya rasa juga bukan hanya umur dan bukan hanya badan dan tinggi badan saja yang dapat kita ukur, dan mungkin bisa yang lain juga. Minggu depan yaitu tentang perataan itu. Nah sekarang Anggun, bagaimana proses pembelajaran hari ini menurut Anggun? Sebenarnya sangat menyenangkan karena kami lebih banyak mendapatkan wawasan dan cara belajar dibuat menjadi lebih menarik sehingga membuat kita bersemangat dalam Chandra, apa yang membuatmu tertarik pada saat pembelajaran tadi? Karena pada saat pembelajaran kita menggunakan metode penerapan. Nah, hal ini yang membuat saya dan teman-teman menjadi lebih paham Materi yang karena konsepnya didapat ya, karena kita langsung mengambil data lengkap secara langsung. Oke, nah, untuk hari ini materi kita tentang tabel distribusi dan histogram, berarti kalian sudah bisa membaca kalau ketemu di tabel distribusi frekuensi dengan histogram. Karena untuk kita minggu depan yaitu tentang rataan hitung. Kalau minggu depan kita rataan itu kan. Jadi dengan bisa membaca ini kalian bisa untuk mendapatkan datanya. Ya oke, untuk hari ini mencukupkan. Oke, kita coba kelas silakan. Duduk, siap. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kita selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Sudah semangat.